Untuk indeks desa membangun ini terbaca dari 2019 sampai 2022. Ini versi umumnya ini. Versi umum, kalau versi rinci tiap desa sudah ada di dalamnya. Ini juga sama. Ini hanya sejauh yang di-download oleh desa dan nanti ini langsung diambil dari SDGs, tidak usah pakai syarat di-download dulu, langsung saja disiapkan. Sehingga untuk pertama kalinya kita akan mengetahui sampai level nasional berapa sih kebutuhan untuk memperbaiki jendela-jendelanya orang miskin, ya. Memperbaiki kamar mandinya orang miskin. Seperti biasa, basis dari keluarga itu punya plus dan minus. Untuk desa, di mana lazimnya orang itu hidup dalam keluarga, ini ada plusnya. Minusnya terutama di kota, ketika orang-orang miskin itu mungkin menjadi gelandangan, anak jalanan yang tidak punya lingkup keluarga, itu menjadi lebih sulit karena dia cara menghitungnya harusnya orang per orang, bukan keluarga. Apakah itu terjadi di edisi desa? Ya, jadi seharusnya di dalam edisi desa sejak awal itu sudah diperbolehkan mendata gelandangan yang ada di desa. Tapi gelandangan ini kalau istilah negara itu stateless, ini desaless atau villageless. Jadi seakan-akan dia tidak punya desa, dia menggelandang antar desa, tidak diakui sebagai warga satu desa sehingga tidak terdata. Padahal itu termasuk dalam kelompok miskin ekstrim. Kita sudah mengetahui di dalamnya untuk detail dari kalau ingin mengetahui misalnya gubernur atau aparat provinsi ingin mengetahui SDGs desa di level provinsi misalnya seperti itu. Kemudian kalau di level kabupaten, Pandeglang misalnya, kemudian akan muncul di kabupaten, kemudian dilihat di kecamatan, kalau sudah ada datanya akan muncul, dan kemudian desanya. Jadi ini memang yang terbuka untuk umum sehingga publik langsung mengetahui apakah ada masalah di kabupaten saya, di desa saya, masalahnya di mana. Memang kemudian ada yang mengirim WA, bagaimana kalau kami bisa tahu lebih detail di dalamnya, yaitu memang bukan dimaksudkan untuk itu, sehingga memang di dalamnya tidak detail kecuali di level desa, ya. Kemudian IDM, ya, IDM ini bisa langsung melihat rankingnya. Ini agak lama, kita lewatkan saja karena sedang ada perbaikan di IDM sebelum digunakan untuk 2022, beberapa minggu lagi. Rencananya pada hari ini, tapi kemarin dalam rapat kami komunikasi dengan tim IDM, mungkin mundur beberapa minggu. Nanti sedang dilihat apakah pendataan SDG desa juga jadinya perlu mundur atau tidak. Nah, ini isinya seharusnya sudah ada ini, ya. Jadi bisa melihat berapa jumlah BUMDes-nya, kemudian untuk tiap-tiap kabupaten sampai ke desa, ya. Jangan sampai, ya, sebetulnya jangan sampai nanti ditanya berapa BUMDes di kabupaten saya, kita tidak tahu, gitu, ya. Kita coba yang lain misalnya. Jadi diklik, jangan lupa diklik tampilkan, kalau enggak nanti enggak muncul. Kemudian di kecamatannya, di desanya. Jadi kalau pendamping ditanya atau siapa saja, bahkan camat atau bupati ingin mengetahui, bisa langsung saja, publik bisa langsung mengetahui, ya. Kemudian soal dana desa ini menggunakan tahun 2021, berapa jumlah dana desa.
sepenuhnya ini berbasis pada Monef dana desa. Jadi kalau kita cek sebetulnya masih ada sekitar 13% yang belum dilaporkan di Monef dana desa. Itu bagiannya pendamping itu. Jadi nanti kalau dicek oleh publik, yaitu sesuai dengan yang sudah dilaporkan oleh para pendamping. Jadi ini misalnya ini padat karya tunai desa, kemudian kalau ini adalah BLT-nya, ya. Jadi berapa jumlah BLT, penerima BLT ya, di masing-masing kecamatan, dan kemudian ya kecamatan, dan kemudian ini masing-masing desanya sesuai laporan dari para pendamping ya. Jadi ini bagian kemarin kalau tidak dilaporkan jadinya ya nol itu. Seperti itu. Kemudian kemiskinan ekstrim tadi sudah kami sampaikan bahwa yang muncul di sini itu masih yang didownload oleh warga gitu. Jadi masih yang didownload warga. Kemarin yang kita sering gunakan misalnya di Bantul ya kemarin ya. Coba kita lihat isinya. Itu karena sudah di-download maka jadi muncul. Tapi kalau belum di-download maka kemudian tidak muncul. Nah, di sini kemudian kemarin Sri Mulyo kita lihat ya. Di sini kemudian kita bisa lihat warga miskin ekstrim rekapnya di level desa ya. Rekap di level desa sampai rekap kebutuhan untuk melihat kebutuhan bagi warga miskin di level desa. Jadi ini sudah terbaca oleh publik dan itu harapannya seperti biasa, harapannya menjadi bahan untuk melakukan diskusi-diskusi yang lebih sesuai ya, yang lebih sesuai dengan kondisi desa, lebih rasional karena berbasis data. Nah, yang informasi kondisi desa ini sepenuhnya detail desanya, sepenuhnya detail desanya. Katakanlah yang tadi kalau kita lihat di Bantul ya tadi, kalau nggak salah Yungan ya. Ini desa yang Gus Halim pernah ke sana. Ini di sininya sebetulnya jumlahnya sesuai dengan yang ada di SDGs desa. Jadi memperbaiki, mengupdate data SDGs desa akan langsung juga memberikan informasi kepada seluruh pihak yang ada di sini. Skornya ini juga skor SDGs desanya. Kalau di sini tentu saja menjadi detail capaian untuk masing-masing skor itu. Jadi karena di level desa menjadi detail, kemudian IDM-nya juga detail di level desa, termasuk rekomendasi. Ini desanya sudah mandiri sebetulnya ya. Dan kita sudah belajar juga bagaimana kalau sudah mandiri, apalagi yang ranking 1 sampai ranking 3 yang 0,99 itu seakan-akan sudah tidak ada yang perlu dibangun lagi. Nah, kenapa demikian? Karena memang IDM itu secara konseptual adalah menyediakan layanan dasar. Jadi kalau desa layanan dasarnya sudah terpenuhi, itu kemudian menjadi tidak terlalu perlu ada tambahan yang baru lagi. Jadi ini tentu saja menggunakan SDGs IDM yang terakhir 2021. Bagaimana BUMDes di Sri Mulyo, ini BUMDesnya. Posisinya di Kementerian Desa, sudah terverifikasi nama, tinggal pendaftaran nomor badan hukum.